اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا سيدنا رسول الله آمين يا رب العالمين حمدا يوافينا ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تنجينا بها من جميع آمين يا رب وتغفر بها جميع حاجة وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات والسلامات من جميع الخيرات والهدى والدلوات انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب ابائنا وامهاتنا وجداتنا آمين يا رب وخالنا وخالاتنا وعمنا وامتنا وشيخنا وشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين آمين خصوصا إلى روح آمين يا الله Maria وخصوصا إلى روح Ibu Hajjah Syahid Abdul Hamid Ghafarallahu dzunubahuma wa satara واسكنهما في فرد جنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم نارا للجنان ولا تجعل قبورهم وقبورهن حفرة من حفر النيران إلى يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وأدخلهم الجنة مع الآباء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنان الخلد برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم وعافنا وعافنا يا كريم آمين Assalamualaikum ya ahlal kubur darul qawmil mu'minin antum lana salafun wa nahnu lakum tabaun wa inna insyaallah ta'ala bikum lahiqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Abi Syuherman Haromain, dakwah di Kampung Jawara bersama Jawara Channel Indonesia. Kali ini Abi beserta Jawara Channel Indonesia berada di Kampung Jawara, tepatnya di Kampung Garun Cangkring, tepatnya di tempat kediaman almarhum Abuya Kiai Haji Halimi, yang mana sosok daripada beliau adalah ulama karismatik di bilangan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi Utara. Banyak sekali kisah yang diperankan oleh beliau untuk membawa daripada umat menuju daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bertepatan pada hari ini Ahad 23 Januari 2022 diadakan haul yang pertama di tempat kediaman beliau. Dan saat ini banyak sekali dihadiri oleh keluarga besar juga alumni daripada murid-murid Abuya Kiai Haji Halimi. Di antaranya banyak yang dari anggota dewan, dari pekerja, dari buruh, dari Jawara, juga dari tokoh masyarakat, bahkan dari jajaran ulama berkumpul untuk menghadiri acara ini. Kali ini Abi bersama dengan Bapak Kiai Haji Nabiuddin, dia salah satu panitia, juga keluarga dari almarhum Abuya Kiai Haji Halimi, yang mana nanti akan kita bincang-bincang dengan beliau
Dari haul yang pertama ini, apa saja yang telah ditorehkan dalam tinta sejarah membawa pembaruan Islam yang ada di Jabung. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saat ini sedang berada di Jawara Channel Indonesia. Ya, tolong sampaikan kepada pemirsa nanti daripada sosok perjuangan Kiai Haji Halimi tentang perjalanannya sampai haul yang pertama. Kami memang para alumni dari pertama sampai kepada alumni di saat ini ya, pendiri pesantren yang beliau dirikan itu mulai dari tahun 1965 hingga saat ini. Ternyata beliau adalah sosok ulama yang betul-betul utuh, walaupun kemajuan zaman menerpa beliau, politik menerpa beliau, kemudian tantangan-tantangan dakwah menerpa beliau, tetap beliau berdakwah mengajarkan Islam dengan yang sesungguhnya. Nah, dari beberapa yang beliau ajarkan sangat sekali melekat pada para alumni dan para masyarakat, karena di antara alumni ada yang menjadi memang ulama besar dan ada yang menjadi ulama nasional. Dan hari ini di Jaya Laksana pada khususnya, cabang Bungin pada umumnya lebih banyak didominasi oleh santri-santri Abu Kiai Haji Halimi, bahkan sampai Muara Gembong. Dan alhamdulillah Islam menjawantah di cabang Bungin khususnya Jaya Laksana dan umumnya Bekasi. Ternyata salah satunya adalah beliau juga pengembangan dari sudut timur Bekasi ini, katakan utara Bekasi sebelah timur. Dan alhamdulillah hari ini beliau telah berpulang sehingga kami tidak ada pegangan untuk bagaimana menjadi muslim yang sesungguhnya agar bisa sama seperti beliau. Paling tidak mirip-mirip dengan beliau, langkah-langkahnya, keutuhan, keimanannya. Oleh karenanya sebetulnya ini adalah alumni haul yang ke-19 yang dilaksanakan oleh keluarga, tetapi oleh alumni yang kali ini adalah perdana. Dengan harapan di haulnya beliau ini oleh para alumni, nasihat-nasihat beliau itu akan muncul kembali melekat di hati para alumni agar tumbuh menjadi ulama yang sesungguhnya, sebenarnya ketika kehidupan duniawi betul-betul menerpa, tetap beliau adalah tergolong orang-orang yang yusabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kemudian beliau memang orang yang mempunyai keahlian yang banyak. Di antaranya begini. Di antaranya beliau itu ahli bidang pertukangan, bangun rumah. Bangun rumah, desainer. Ya. Membuat lemari, mendesain rumah, masang batu, nembok, kemudian nyambung-nyambung kayu. Dan santrinya tidak diberikan hanya pendidikan fikih yang memang rupanya ahlinya di bidang pertukangan. Ternyata sampai hari ini alhamdulillah banyak yang bari jadi ulama juga sambil nukangin. Banyak luar biasa alhamdulillah sampai hari ini. Kemudian dalam pertanian beliau adalah uswah yang paling sesungguhnya. Karena beliau itu kalau belum sampai kepada tengah hari beliau tidak akan pulang sambil membawa santrinya. Kemudian yang paling terharu ketika saya mengikuti beliau, dia tidak akan sampai kepada sawah beliau selama saluran air itu sampai kepada sekitar 1,5 kilo belum rapi. Dia akan bawa santri merapihin pakai garpu, pakai pacul bersama-sama, yang pada akhirnya kaum itu dengan sendirinya ikut bersama-sama. Sehingga ketika beliau kridan itu nggak perlu banyak gembar-gembor. Alhamdulillah, termasuk jalan yang kita lalui tadi dari irigasi sampai kepada pondok pesantren itu dahulunya kecil. Ketika kami bangun itu lebarnya kurang. Alhamdulillah pada situ memang kami menjadi pelaku kegiatannya. Akhirnya Abah Kiai Haji Halimi sendiri berangkat membawa cangkul, melakukan pelebaran jalan itu dengan sendirinya. Tokoh masyarakat, para penduduk petani dan para santri membantu, alhamdulillah sampai jalan sampai hari ini ya sekitar di 3,5 meter ada. Oleh karenanya beliau adalah sosok yang betul seutuhnya lillahi ta'ala, karena Allah, tidak ada
pamrih apapun. Yang berikutnya, sampai saat ini tidak ada santri itu yang dimintai bayaran. Subhanallah. Dari mulai itu tidak ada santri yang aja sampai jadi hari ini kamu bayaran berapa? Kamu bayar 300. Dan mungkin di hari ini andai kata ada sedikitnya para pelanjutnya sedikit beda, mungkin akan jadi ukuran buat beliau. Dan tetapi itulah siapa Ki Halim yang sesungguhnya. Kemudian dalam berusaha, beliau adalah seorang memang mengandalkan logisnya manusia. Kita ini harus bertani. Usaha ketika memang kita di lingkungan pertanian, kita bertani. Ketika kita di lingkungan pedagang, ya kita harus mampu berdagang. Berapa banyak para santrinya yang diajar dan menjadi saudagar. Dan sampai hari ini alhamdulillah. Kemudian ada juga santri yang diajari tentang tata pemerintahan. Dan alhamdulillah sampai hari ini banyak para santri yang memang menjadi tokoh tingkat nasional seperti Kang Haji Jazili itu ini. Adalah beliau santri yang tidak pernah pesantren kemana-mana. Alhamdulillah betapa cerdas, luar biasa, alhamdulillah. Dan saat ini beliau masih konsen dan alhamdulillah warga masyarakat menerimanya. Ini Ki, luar biasa ya sosok daripada Abuya Ki Haji Halim ini dalam menunjukkan satu sistem pengajaran yang diajarkan kepada santrinya, dari pendidikan juga sampai skill keahlian yang mungkin saat ini sangat jarang seorang kiai punya multi talenta seperti beliau. Begini Kiai, dalam Kabupaten Bekasi terkenal banyak para ulama juga para pejuang. Nah, ngomong tentang ulama dan pejuang, sosok Abuya Kiai Halim ini dalam masa perjuangan ada nggak kisahnya? Beliau itu memang mulai muncul itu kan di tahun 65 beliau dewasa. Terjadi pergerakan PKI di mana-mana. Sehingga beliau juga mampu menumpas serdadu-serdadu yang sisa-sisa Belanda. Walaupun dahulunya memang ada paman beliau itu seorang aktivis pembela cinta NKRI pada situ tuh. Ayahandanya Pak Yai Samun, pakai itu Pak Rasud. Beliau menjadi tokoh penggerak pada zaman itu dengan Pak Yai Nur Ali. Jadi satu dengan Kiai Nur Ya, Ali. hanya memang beliau tidak masuk struktural. Struktural. Seperti Pak Haji Syukur yang ngomong beliau itu, beliau adalah memang aktivis Hizbullah pada saat itu. Dan alhamdulillah beliau mendampingi terus Dalam masa perjuangan. Tentunya sangat menarik tentang sosok Abuya Kiai Haji Halim ini, tentang menggerakkan daripada para santrinya untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang saat ini sudah banyak kita dengar daripada kisah dan perjalanan beliau. Katanya nih, dengar dia punya karomah yang luar biasa. Ya, kalau lagi orang hajatan, kalau kata dia hujan-hujan, benar ya tuh ya? Sebetulnya secara alami saja. Alami ya. Ya, jadi ketika beliau ngeluh itu, misalkan ada yang hajatan sedikit banyak maksiatnya, itu memang betul. Dan sampai hari ini pun masyarakat Cakring itu khawatir maunah itu muncul kembali ketika ada hajat-hajatan itu, ya seperti itu. Pada akhirnya dulu kan belum aspal seperti ini, belum ngecor. Untuk ke jalan besar itu sangat sulit. Jadi benar, beliau adalah mempunyai maunah seperti itu. Kemudian juga memang di meja beliau itu tempat kumpul para jawara, para petani, politisi, dan duduk bersama. Saya pernah mendengar juga, bahkan pernah salah satu daripada murid beliau itu jawara yang ada di pasar induk Cibitung. Ya, iya, jawara itu. Jadi di samping sebagai seorang pembawa agama, juga pengayom, juga sebagai sosok yang memberikan satu contoh suri teladan, juga sebagai ulama pejuang, juga mewariskan daripada generasi-generasi murid-muridnya tentang ilmu kejawaraan. Karena kita ngomong jawara karena lagi berada dalam Jawara Channel Indonesia, Kiai. Siapa sosoknya Kiai? Udah contohnya diberikan apakah ilmu pedot, ilmu pukul, apa bagaimana? Baik, terima kasih. Dahulu ketika musim kolor hijau itu, nah iya, pernah dengerin kolor hijau itu
pada saat itu betul beliau memang menurunkan maunahnya, sehingga para santri itu yang dipandang sudah layak memegang ilmu itu dipanggil. Saya menyaksikan sendiri kalau sehabis wirid selesai itu tangan digodot-godot apa gitu. Ya, langsung tes itu ada. Ini kita lihat nih bahwa sosok Abuya Kiai Haji Halimi ini orang besar. Peninggalannya apa aja? Selain pondok pesantren ada nggak yang sekira-kira bisa kita publikasikan untuk dilihat oleh para pemirsa? Ada beberapanya. Salah satunya adalah ya masjid yang ada itu. Oh, masjid. Ya. Kemudian pondok pesantren ini yang sekarang dilanjut oleh menantunya yaitu Pak Ustadz Berkami. Juga ada satu-satunya putra laki yang memang juga beliau ada di tengah sana. Alhamdulillah beliau merintis juga tentang santrinya. Mengenai jumlah santri yang ada di sini, kalau di global ya ada yang kalau ada yang memang mondok, kemudian ada yang sekolah, kurang lebih di 400-an ada. Baik Kiai, saya rasa bincang-bincang kita pada saat ini cukup untuk memberikan satu informasi kepada publik bahwasanya jangan lihat pikiran, jangan lihat utara daripada sosok kejawaraannya saja, kebrutalannya saja, tetapi ada sosok yang terpendam, yaitu Abuya Kiai Haji Halimi, banyak mencetuskan ulama-ulama yang bahkan setaraf Nusantara, bahkan pembela daripada bangsa dan negara, juga pemersatu, bahkan juga ada usaha yang mana berjibaku semua mengamalkan ilmu yang diwariskan oleh Abuya Kiai Haji Halimi. Pada hari ini di haul pertama daripada alumninya, saya berharap jangan cukup sampai di sini. Bahkan tadi kita sebelum sampai ke tempat acara, kita sudah duduk di sini, kita sudah bertawasul secara sirri ya. Beliau berpesan yang dijarok, kalau mau dipanggil yang agak jauh dikit, supaya apa? Supaya nanti tidak terlihat, bahkan nggak senang ya, nggak senang daripada dengan adanya dipanggil-panggil. Karena apa? Karena dia orang sosok yang terbuka kepada publik, sosok yang terbuka juga melayani dan mengayomi. Terima kasih Kiai, juga semua para alumni dan para jamaah sekalian. Bincang kita, Abi Suherman Harumain, dakwah di Kampung Jawara, memberikan satu pemaparan dan juga kesimpulan bahwasanya sosok Kiai Haji Halimi, Abuya Kiai Haji Halimi ini adalah bukan satu saja di Cabang Bungin, tetapi sudah banyak menjamur di mana-mana. Harapan Abi dengan bermunculannya para ulama-ulama daripada alumni daripada murid Abuya Kiai Haji Halimi ini bisa memberikan satu pergerakan yang mana pergerakannya membangun bangsa dan negara, juga membangun umat, bukan saja dari pandai mengaji dan membaca kitab, akan tetapi pandai berdemokrasi, juga pandai bersosialisasi, dan juga pandai menjaga marwah persatuan yang diwariskan oleh beliau untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara. Karena saat ini negara kita membutuhkan sosok-sosok seperti beliau. Saya yakin dan percaya betul bahwasanya apa yang diajarkan, yang diwariskan oleh Abuya Kiai Haji Halimi ini menjamur, juga membekas di dalam hati-hati semua para alumni dan murid-muridnya. Mudah-mudahan dengan pertemuan haul yang pertama dari alumni ini bisa memberikan satu pemersatu. Jangan lupa, di dalam persatuan itu ada satu sosok figur, sosok dan figur, yaitu dari Abuya Kiai Haji Halimi yang saat ini kita sedang boomingkan. Tolong bantuannya kepada semua pemirsa, juga jamaah semua, untuk membumingkan daripada guru kita. Agar apa? Agar kesatuan negara Republik Indonesia, lebih khusus daripada orang-orang Bekasi, tidak kehilangan jati diri. Abi Suherman Harumain, dakwah di Kampung Jawara bersama Jawara Channel Indonesia dalam haul pertama alumni Abuya Kiai Halimi, mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.